Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran rangkuman materi Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti semester 2 bagian yang kedua kelas 10 SMA SMK bab ke-6 dengan materi yang sama yakni catur warna. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan tangan jali umat dan berdoa. Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertavu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kita akan melanjutkan pembahasan dari bagian yang pertama, yakni kewajiban masing-masing warna. Di dalam kitab Mahabharata, Maharesi Bhisma telah memberi penjelasan tentang sifat-sifat umum yang harus diikuti oleh setiap warna, yang berarti juga untuk semua orang, yaitu A. Akroda atau tidak pernah marah. B. Satyam atau berbicara benar dan jujur. C. Samvi Baga atau adil dan jujur. D. Memperoleh anak dari hasil perkawinan. E. Berbudi bahasa yang baik. F. Menghindari semua macam pertengkaran. G. Sarjawam atau berpendirian teguh. H. Membantu semua orang yang tergantung atas dirinya seseorang. Saras Samuscaya Sloka 63 juga menguraikan kewajiban-kewajiban umum yang berlaku untuk semua warna. Kewajiban-kewajiban itu sebagai berikut. Inilah perilaku keempat golongan yang patut dilaksanakan. Arjawa, jujur dan terus terang. Anercangsya, artinya tidak nercangsya. Nercangsya maksudnya mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kesusahan orang lain, hanya mementingkan segala yang menimbulkan kesenangan bagi dirinya. Itulah disebut nercangsya. Tingkah laku yang tidak demikian anercangsya namanya. Dhamma artinya dapat menasihati diri sendiri. Indriya nigraha, mengekang hawa nafsu. Keempat perilaku itu yang harus dibiasakan oleh sang catur warna. Demikian sabda Batara Manu. Jadi, kalau disingkat kembali, perilaku bagi sang catur warna ada 4, yaitu anercansya, tidak mementingkan diri sendiri, arjawa, jujur dan berterus terang, dhamma, dapat menasehati diri sendiri, indriya nigraha, mengendalikan hawa nafsu. Jadi, semua etika umum atau peraturan tingkah laku yang berlaku bagi umat Hindu berarti berlaku pula bagi semua catur warna. Kewajiban Brahmana. Brahmana berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata brah, artinya tumbuh. Dari arti kata ini dapat kita gambarkan bahwa fungsi Brahmana adalah untuk menumbuhkan daya cipta rohani umat manusia untuk mencapai ketentraman hidup lahir batin. Brahmana juga berarti pendeta. Pendeta adalah gelar pemimpin agama yang menuntun umat Hindu mencapai ketenangan hidup dan memimpin umat dalam melakukan upacara agamanya.
Karena tugas atau kewajiban pokok dari Brahmana adalah mempelajari Weda, Weda Dhyayana, dan memelihara Weda-Weda itu atau disebut Weda Raksana. Warna Brahmana tidak boleh melakukan pekerjaan duniawi. Untuk kehidupannya, dia harus dibantu oleh warna-warna lainnya. Ini bukanlah berarti memberikan seorang Brahmana suatu posisi yang istimewa dalam masyarakat, dan sebaliknya pula, bukanlah menganggap Brahmana itu sebagai benalu dalam masyarakat. Sifat dan ciri-ciri seorang Brahmana sebagai berikut. A. Orang yang mampu mengendalikan panca inderanya. B. Berpengetahuan yang suci. C. Berbudi baik dan tekun. D. Dapat menguasai dirinya sepenuhnya. E. Tidak makan segala, selalu hormat kepada orang lain. Kalau ada Brahmana yang tidak tahu Weda, ibarat seekor sapi betina yang tidak bisa beranak dan mengeluarkan susu. Sedangkan waspada kepada pujian dan cemoohan. Seorang Brahmana tidak boleh menyombongkan nama gotranya, apalagi untuk kepentingan mendapatkan makanan. Ini makan benda busuk namanya. Kewajiban dan sifat-sifat seorang Brahmana. A. Orang yang bebas dari ketakutan dan ikatan belenggu-belenggu. B. Tenang, seimbang, sadar dan dapat mengatasi hawa nafsu. C. Bebas dari rasa marah. D. Orang yang tidak suka menyakiti dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan. E. Orang yang telah padam penderitaannya. Di dalam dirinya bersemayam kebenaran dan kebajikan. Suka hidup sederhana. Telah mencapai penerangan yang sempurna. Tabah dan sabar menghadapi hukuman-hukuman, fitnaan, penganiayaan walaupun dirinya tak bersalah. F. Orang yang dengan seksama menjalankan tugas-tugas agamanya, sama sekali tidak terikat pada kesenangan duniawi, mengetahui akhir dari penderitaan. G. Orang yang mengetahui dengan jelas jalan yang salah, penuh kebijaksanaan, telah mencapai tujuan yang tertinggi, tidak suka menyiksa dan membunuh makhluk lainnya, tidak pernah mendendam, kata-katanya mudah dipahami, tidak pernah mencuri, dapat melepaskan diri dari kehidupan dunia ini, telah mencapai dasar keabadian, telah dapat melepaskan diri dari tumimbal lahir dan kesesatan, sebagai pahlawan yang dapat menaklukkan dunia, mengetahui timbul dan lenyapnya benda-benda yang hidup, mengetahui kehidupannya yang dulu, mengetahui surga dan neraka, dan telah mencapai akhir dari kelahiran. Yang kedua, kewajiban kesatria. Kata kesatria berasal dari bahasa Sanskerta, artinya suatu susunan pemerintahan, atau juga berarti pemerintah, prajurit, daerah, keunggulan, kekuasaan, dan kekuatan. Memang kewajiban kesatria dalam caturwarna adalah memimpin pemerintahan. Untuk memerintah memerlukan kekuasaan. Kekuasaan itu memerlukan kekuatan. Lontar Raja Pati Gondola menyebutkan tugas dan kewajiban seorang raja sebagai golongan kesatria, antara lain raja harus mengetahui upaya sandi yang terdiri atas 3 unsur, yaitu
A. Rupa artinya raja harus dapat melihat wajah rakyat dengan baik. B. Wangsa artinya raja harus dapat melihat tata susunan masyarakat yang utama. C. Guna artinya raja harus mampu mengetahui rakyatnya yang memiliki keahlian. Seorang raja harus hormat kepada dewa-dewa, memuja para batara, dan harus hormat kepada para pendeta. Yang patut dimiliki oleh seorang raja menurut agama Hindu adalah utpatiti, yaitu pemikiran diri sendiri. B. Castra, samu bawah, artinya yang diperoleh dari ajaran agama. Sangsarga, artinya pemikiran memberi maaf antara sahabat. Yang terakhir, parinamidi, artinya sifat pemaaf bagi seorang pemimpin. Dalam Lontar Siwabu Datatwa, seorang raja dalam menghadapi musuh harus berpegang pada panca upaya sandi, yaitu A. Maya, artinya mengadakan pancingan-pancingan untuk mendapatkan data-data tentang keadaan musuh. B. Upeksa, artinya meneliti hasil pancingan itu. C. Indra Jala, artinya memasang perangkap untuk menangkap musuh. D. Wikrama, artinya baru mengadakan tindakan. E. Logika, artinya setiap tindakan harus berdasarkan perhitungan akal yang matang. Yang ketiga, kewajiban warna Waisya. Waisya merupakan warna yang ketiga dalam susunan catur warna. Kata Waisya aslinya Waisya berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata vi, artinya bermukim di atas tanah tertentu. Dari urat kata tersebut lalu berkembang menjadi kata Waisya yang artinya golongan pekerja atau seorang yang mengusahakan pertanian. Kewajiban warna Waisya cukup jelas, yaitu berperan dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi. Tugas warna Waisya adalah untuk kemakmuran negara. Tugas-tugas mereka terutama mengusahakan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Waisya harus mengetahui dan mengatur harga barang-barang, terutama barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok. Mereka harus mahir bercocok tanam, harus tahu soal-soal keadaan tanah di seluruh daerah, apakah tanah itu subur atau tidak, tanaman apa yang cocok untuk ditanam di masing-masing daerah. Mereka harus mahir dalam seluk-beluk timbangan dan barang-barang yang paling banyak mendatangkan keuntungan. Waisya harus mahir dalam bidang peternakan. Mereka harus selalu berdana punya pada golongan Brahmana dan membiayai pendirian tempat-tempat ibadah. Jadi, warna Waisya adalah golongan fungsional yang setiap orang memiliki watak tekun, terampil, hemat, cermat, dan keahlian serta bakat kelahirannya untuk menyelenggarakan kemakmuran masyarakat, negara, dan kemanusiaan. Yang keempat, kewajiban warna Sudra. Kata Sudra berarti golongan pelayan. Warna Sudra itu adalah mereka yang memenuhi kebutuhannya dengan menjadi pelayan, pesuruh, atau pembantu orang lain. Atau golongan fungsional yang setiap orangnya hanya memiliki kekuatan jasmaniah,
ketaatan, serta bakat kelahiran untuk sebagai pelaku utama dalam tugas-tugas memakmurkan masyarakat, negara, dan umat manusia atas petunjuk-petunjuk dari golongan fungsional lainnya. Kewajiban seorang sudra yang utama ialah bekerja di bawah bimbingan dan pengawasan ketiga golongan yang lainnya. Ia menjalankan upacara keagamaan yang tidak memerlukan pembacaan mantra-mantra. Catur warna dan profesionalisme. Catur warna pada dasarnya landasan filosofi untuk mengembangkan profesionalisme dalam rangka mendapatkan peranan dan fungsi dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Dalam konsepsi warna Brahmana, sebenarnya cukup jelas ruang dan peluang yang disediakan agar profesi kebrahmanaan menjadi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi warna Brahmana menjaga dan mempelajari Weda dapat dilihat aktualisasinya menjadi penyucian diri dan menyucikan orang lain. Belajar dan mengajar dengan tulus ikhlas, demikian bentuk nyata dari pengalaman warna Brahmana. Mengatur pemerintahan, menata masyarakat, melayani masyarakat adalah bentuk pengamalan warna ksatria. Bergerak dalam bidang distribusi dan produksi barang-barang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumen adalah wujud dari pengalaman profesi warna Waisya. Membantu dengan tenaga fisik adalah pengalaman dari warna Sudra. Keempat warna itu akan dapat saling isi-mengisi antara satu dengan yang lainnya. Pengelompokan warna masyarakat ke dalam empat warna itu akan menumbuhkan hubungan sosial yang saling membutuhkan. Keretakan di antara profesi itu dapat merugikan semua pihak. Demikian video pembelajaran ini. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.